Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rabiah Halis SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 51 Payakumbuh. Kali ini saya akan ditemani oleh Desi Triani SPDI, di mana Desi Triani merupakan guru pendidikan agama Islam SD Negeri 51 Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Ani, di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bu Ani yang dilakukan di kelas, dan sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu Ani. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Ani lakukan. Dan kenapa kita melakukan ini? Ini merupakan tugas dari program guru penggerak ya Bu Ani ya. Baiklah Bu Ani, kita mulai saja ya Bu Ani ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ani berikan? Nanti di kelas 6 tujuan pembelajaran saya itu adalah Bu untuk mengetahui makna Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Ahad, dan As-Somad Ibu. Baiklah, jadi Bu Ani di sini di mana tujuan pembelajaran yang akan Bu Ani berikan adalah anak-anak bisa mengetahui makna dari Asmaul Husna ya Bu Ani ya. Baiklah Bu Ani. Kemudian apa strategi pembelajaran yang akan Bu Ani berikan nanti? Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke Bu Ani, jadi nanti Bu Ani akan memberikan pembelajaran yang akan berdiferensiasi ya Bu Ani ya. Baik Bu Ani, model pembelajaran apa yang akan Bu Ani berikan? Insya Allah discovery learning Ibu. Baik, jadi model pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan adalah discovery learning. Kemudian apa metode yang akan Bu Ani lakukan? Metodenya mungkin diskusi dan tanya jawab ya Bu. Jadi nanti Bu Ani akan bertanya jawab dan berdiskusi dengan peserta didik ya Bu Ani. Baik Bu Ani. Media apa yang akan Bu Ani gunakan? Medianya mungkin tayangan video, melihat gambar, dan saya akan menampilkan PowerPoint nanti. Baik, mantap ya Bu Ani ya. Jadi sekarang kapan lah Bu Ani akan melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari Sabtu minggu ini. Hari Sabtu, insya Allah ya Bu Ani ya. Kelas berapa Bu Ani nanti akan masuk? Kelas 6. Kelas 6, kelas 6 berarti besok di kelas 6 hari Sabtu ya Bu Ani. Jam pembelajarannya itu berapa Bu Ani? Jam pembelajaran yang pertama sampai yang keempat Ibu. Yang keempat. Berarti nanti setelah kita melakukan praobservasi, insya Allah saya akan melakukan supervisi atau observasi di kelas 6 pada hari Sabtu ya Bu Ani ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini Bu Ani, saya akan bertanya bagaimana perasaan Bu Ani setelah melakukan percakapan dengan saya sebentar ini Bu Ani. Dari yang sudah kita lakukan percakapan tadi Bu ya, saya mau punya gambaran Bu bagaimana nanti saya akan melakukan pembelajaran, media, dan metode apa yang akan saya gunakan. Baik, alhamdulillah ya Bu Ani. Terima kasih ya Bu Ani sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia melakukan observasi nanti di kelas 6 ya Bu Ani ya. Demikianlah percakapan praobservasi kita hari ini ya Bu Ani ya. Dan semoga pas melakukan supervisi kita berjalan lancar juga ya Bu Ani ya. Terima kasih ya Bu Ani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat saja. Allahu Akbar. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, kita hari ini belajar agama pada hari Sabtu di kelas 6. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau meriksa dulu kerapian dari baju anak-anak Ibu. Untuk yang laki-laki, apakah sudah masuk ke dalam celananya bajunya? Sudah? Nah, boleh ditengok ada sampahkah tidak di bawah mejanya masing-masing. Kalau ada, boleh diambil dan dibuang. Aman? Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak Ibu tuliskan perasaannya
Ampunilah dosa-dosa kami serta dosa kedua orang tua kami. Bukakanlah pintu hati kami dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoanya doa kita dikabulkan oleh Allah. Lancarlah pembelajaran kita mulai dari awal sampai nanti selesai pembelajaran agama. Oke? Sekarang silakan anak ibu tuliskan dulu perasaannya. Tolong digambar. Apakah anak ibu hari ini mulai dari berangkat sekolah tadi ya, mulai dari bangun tidur sampai kita duduk di kursi hari ini sampai bertemu dengan ibu hari ini, apakah perasaan ada yang senang, sedih, marah, atau bahkan lagi ada yang galau? Boleh ya? Tolong digambarkan. Oke. Kalaupun tidak pandai gambar, nggak akan ibu ketawakan gambarnya. Sama sayang. Ayo, oke. Tolong jangan dipikirkan pula gambarnya. Gambar aja. Kalau senyum, yang sudah selesai menggambar boleh ditempel lagi di papan. Jangan lupa namanya ya. Oke, waktunya sudah 2 menit ya. Yuk, tuliskan, katakan. Tak perlu cantik-cantik. Udah gambar bulan, kasih mata, kasih senyum. Kalau senyum, kalau marah kasih tanduk dikit. Yuk, pis sudah pis. Ayo pis, tempel pis. Ya. Oke, habis. Siapa yang udah? Bibi. Habis senang, Habibi. Bahagia kayaknya Bi. Lebar kali senyumnya Bi. Oke. Siapa lagi Wahyu? Oke. Oke, senang. Randy? Senang enggak? Oke. Kak? Senang juga. Ya.
walaupun hanya di hadapan seekor semut, karena kesalahan dan dosa yang dimiliki. Jika setiap kesalahan dilakukan manusia dihamparkan di muka bumi, pasti akan tertutup oleh dosa manusia. Oleh karena itu, dengan ampunan Allah, maka semuanya seperti nampak indah saja. Kira-kira dari tulisan ini, nah, pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa ini? Boleh? Nah, ya itu dia. Apalagi? Ada yang mau berpendapat? Boleh? Apalagi? Nih. Ada kata-kata yang suka. Jangan takut salah. Masa Irin lagi? Boleh lempar dulu air ke temannya. Siapa? Boleh tunjuk. Oke, Afika. Apa? Oke. Besok aktif lagi ya, ya. Tidak apa-apa, ibu gak akan salahkan kalau anak ibu salah, gak akan ibu marahi. Apalagi sampai ibu cubit gak akan, karena salah itu biasa. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah ini dia. Materi pokok kita adalah Allah Maha Segalanya. Nah, submaterinya dari Allah Maha Segalanya itu adalah tentang Asmaul Husna. Oke, nih. Dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari, kita ada tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajarannya nanti setelah kita belajar Asmaul Husna, anak ibu tuh bisa menjelaskan kembali arti dari Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad ya. Nah, dari keempat Asmaul Husna yang kita pelajari itu, setelah nanti anak ibu belajar, anak ibu kalau ditanya orang sudah bisa menjelaskan kembali, atau setidaknya kalau ditanya orang Al-Ghafar itu apa artinya, bisa kita menjawab. Lanjut. Nah, ini dia. Ada pertanyaan. Nah, apakah anak ibu pernah mendengar kata Asmaul Husna sebelumnya? Di mana? Di mana? Di sekolah. Di mana lagi? Di masjid. Dan terus pernahkah anak ibu menyanyikan Asmaul Husna itu? Pernah? Nah, lanjut. Kenapa nih kita harus kenal sama yang namanya Asmaul Husna? Karena Asmaul Husna. Nah, kenapa sih kita harus mengenal Asmaul Husna?
dua kata. Ada asma, ada husna. Asma itu artinya apa di situ? Nama. Husna dan nah, baik dan indah itu bisa kita pakai untuk Allah. Ketika cantik itu berarti penggunaannya untuk manusia, karena Allah itu tidak ada rupa. Ada sifat Allah namanya berbeda dengan makhluknya atau mukhalafatul hawaditsi. Jadi yang cantik ini tidak bisa kita terapkan pada Allah. Berarti Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik dan indah milik Allah. Nah, dari sini sudah bisa tahu apa itu Asmaul Husna? Sudah? Bisa kita lanjut? Nah, sebelum kita lanjut, boleh kita tengok video ini dulu ya. Nih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Segalanya. Tolong didengarkan ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan Asmaul Husna ada 99. Hari ini kita akan mempelajari 4, yakni Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Samad. Makna Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang pertama, Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam, seperti istighfar atau permohonan ampunan, maghfirah atau ampunan, ghufran ampunan, ghafir yang mengampuni, ataupun ghafur pengampun. Nah, secara makna Allah yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Meneladani Al-Ghafar dengan cara membiasakan untuk belajar menutup aib orang lain. Apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asmaul Husna yang kedua, Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya, Allah menghapuskan semua dosa makhluknya. Cara meneladani al-afu, yakni memaafkan kesalahan. Kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Rabia Walis, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 51 Payakumbuh. Kali ini saya ditemani oleh guru pendidikan agama Islam Ibu Desi Triani SPD dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik Ibu Yuyut Andamelian. Baik Bu Ani, kita telah melakukan observasi kemarin ya Bu Ani. Bagaimana perasaan Bu Ani?
Saya merasa senang dan ya ada grogi sedikit ya Bu perasaannya. Karena ketika proses pembelajaran saya sudah membagi siswa itu berdasarkan biaya belajarnya, sudah memberikan konten berupa LKPD yang berbeda. Namun ketika proses pembelajaran itu terjadi, ada beberapa siswa nih Bu yang kurang aktif. Kurang aktifnya di sini karena mungkin ketika siswa yang lain itu atau kelompok yang lain menyampaikan hasil diskusinya, ketika saya meminta pendapat pada yang lain, siswa yang lain itu, karena saya meminta ya Bu, kepada anak ibu nih ada nggak nih yang mau kasih pendapat. Rupanya karena ketika kita meminta kan orang itu ada berpikiran nih kayak mau ngasih nggak sih gitu. Nah rupanya anak itu tidak mau dia memberikan pendapatnya Bu, jadi dia masih malu-malu atau mungkin merasa takut, jadi tidak ada yang mau tunjuk tangan Bu. Di situ jadinya disitulah kurang aktifnya pembelajarannya Bu. Jadi tidak ada timbal balik dari siswanya Bu yang ingin dia minta pendapat, rupanya di situ tidak mau Bu, nggak ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau menambahkan. Mereka merasa kayak ini udah paham nih gitu Bu. Nah terus salah saya pun kenapa nggak saya tunjuk aja siswanya gitu Bu, misalnya kayak udah pendapat nih, ayo tunjuk tangan siapa yang mau nih, atau ibu yang nunjuk gitu kan. Pas kalau saya merasa mungkin dia gini ya Bu, atau anak ini merasa takut atau gimana sih gitu kan Bu, karena kayaknya kalau ditengok dari anaknya dia ini mampu kan Bu gitu. Nah dari segi belajarnya dia mampu nih bisa jawab, cuman untuk menyampaikan pendapat itu dia takut atau gimana kan nggak tahu ya Bu. Takutnya nanti nanti takut salah nih dimarahin sama ibu, nanti takutnya jawaban saya nggak sesuai nih, takutnya kan gitu kan Bu. Nah jadi mungkin untuk kedepannya itu ya Bu, kedepannya saya akan minta siswa ini, saya akan bilang ke siswa nggak usah perlu takut, salah dan benar itu biasa gitu Bu kan. Mungkin di situ nanti bisa ada timbul untuk keberanian dari siswa itu gitu Bu. Bu Ania, jadi masih ada anak Bu Ania yang nggak aktif ya Bu Ania. Bagaimana cara Bu Ania untuk mengaktifkan anak tersebut Bu Ania? Mungkin untuk kedepannya kalau dari kedepannya saya akan bangkitkan dulu motivasi belajar ya Bu, atau mungkin dengan menampilkan video animasi menarik dulu sebelum belajar, ataupun saya akan mengajak anak untuk goyang-goyang dulu atau gimana kan gitu. Jadi biar timbul semangat belajar gitu. Ya Bu Ania, jadi nanti Bu Ani tadi bilang akan memberikan video ya Bu Ania. Terus kapan rencananya Bu Ani akan melakukan hal tersebut Bu Ani? Mungkin kalau ya Bu di kelas 2 ini untuk pertemuan berikutnya gitu Bu. Karena kan saya observasinya di kelas 2, kalaupun nanti misalnya di kelas lain kan bisa juga Bu gitu. Di kelas lain ataupun nanti di kelas 2 dengan pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi Bu Ani akan melakukan di kelas lain, akan mencoba pembelajaran yang lainnya Bu Ani ya. Baik Bu Ani, terus apa lagi yang akan kita bicarakan lagi Bu Ani, masalah Bu Ani observasi kemarin Bu Ani? Mungkin dari observasi kemarin ya mungkin itu saja Bu ya, kendala itu aja dulu karena itu yang masih mengganjal gitu Bu. Yang lebih penting itu Bu. Tapi kalau kendala-kendala seperti penayangan video itu segala macamnya mungkin bisa diatasi nanti ya Bu. Yang siswa ini dulu Bu yang mau ditekankan. Baik, jadi Bu Ani akan memberikan motivasi kepada peserta didik Bu Ani ya untuk dia aktif lagi berbicara, mengeluarkan pendapat ya Bu Ani ya. Masya Allah sangat bagus sekali ya Bu Ani ya. Semoga besok peserta didik kita bisa aktif kembali ya Bu Ani ya dalam proses pembelajaran Bu Ani. Baik Bu Ani, bagaimana perasaan Bu Ani setelah berbicara dengan saya Bu Ani? Jadi kayak ada beban yang keluar sedikit ya Bu ya, bisa mencari tambahan informasi nih Bu. Ini kalau kayak gini caranya berarti ini. Ada teman untuk mengeluarkan unek-unek gitu Bu. Terus kapan lagi kita akan bercerita-cerita seperti ini lagi Bu Ani? Untuk nanti setelah saya kan ini rencananya mau ada mencoba di kelas 2 dengan materi yang lain Bu. Kalau saya menemukan kendala lagi mungkin setelah itu ya Bu, setelah saya ambil pembelajaran di kelas yang lain, di kelas 2 dengan materi yang lain, nanti setelah itu kita akan berbincang kembali ya Bu. Besok kita curhat lagi ya Bu Ani ya. Terus rentang nilai yang Bu Ani apakan sebelum kita berbicara dari 5 sampai 10 berapa nilainya Bu Ani? Sebelum berbicara ya Bu, 5 sampai dari 5 sampai 10 mungkin di 7 ya Bu ya. 7. Harapan Bu Ani kelak Bu Ani? Walaupun kan pasti otomatis minta yang sempurna ya Bu. Sempurna itu kan tadi 10, tapi saya minta
mudah-mudahan sampailah 9 ya Bu ya. Sampai 9 ya Bu Ani. Baik Bu Ani. Ada lagi yang mau kita bicarakan lagi Bu Ani? Nah, kalau sampai sekarang mungkin itu aja dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk bercerita ya Bu Ani ya. Terima kasih ya Bu Iya, Ani ya. sama-sama, Bu. Baiklah, untuk hari ini pasca observasi kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.